Bertemu lagi dengan saya Pak Hupi Brewok di channel Bejo Brewok kesayangan kita. Ya, kali ini kita akan belajar tentang matematika, pengurangan, pecahan dengan penyebut yang berbeda ya. Oke. Apa tujuannya belajar kali ini? Tujuan belajar kali ini setelah dibelajar, kalian diharap bisa menghitung pengurangan operasi hitung pecahan dengan penyebut yang berbeda. Oke, mari langsung saja kita pelajari, kita bahas bersama-sama. Sebelum dibahas, silahkan disiapkan dulu bukunya, alat tulisnya. Nanti jika ada yang perlu ditulis atau dicatat, silahkan dicatat nanti ya. Nah, oh ya, jangan lupa berdoa dulu sebelum kita melakukan aktivitas. Jangan lupa berdoa dulu supaya kita kegiatan kita selalu diridhoi oleh Tuhan pencipta semesta alam. Oke, baik, kita mulai saja. Masih ingatkah kalian dengan pecahan 1/2? Nah, ini kalau dibaca 1/2. Nah, manakah penyebutnya dan manakah pembilangnya? Masih ingat? Ya, yang atas itu namanya penyebut pembilang, maaf, yang bawah namanya penyebut. Oke. Jika sudah tahu, maka untuk operasi hitung dengan pecahan pengurangan ini ada syaratnya sama seperti penjumlahan kemarin. Ada syarat jika penyebutnya berbeda, yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Masih ingat? Tentu kalian masih ingat. Caranya adalah mencari KPK dari masing-masing penyebut. Ini jelas kalian masih ingat ya toh. Nah, ini sudah dipelajari di kelas 4, sudah dipelajari. Kita tinggal mengulang lagi. Langsung aja ke contoh lah supaya kita bisa lebih paham. Ini ada contoh 3/4 dikurangi 1/2. Penyebutnya berapakah itu? Bisa kalian tebak? Iya, betul sekali, penyebutnya adalah 2 dan 4. Maka kita cari KPK dari 2 dan 4. Bagaimana mencari KPK-nya? Masih ingat ya? Ayo. Masih ingat toh? Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dengan penyebut yang berbeda, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Di situ juga kita sudah membahas bagaimana cara mencari KPK. Masih ingat apa toh KPK itu? Ini harusnya kalian masih ingat juga. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil ya toh. Bagaimana cara mencarinya? Kita lipat-lipatkan saja. Contoh 2 itu kelipatannya 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. 4 sama, kita lipatkan 4, 8, 12, 16, 20, 24, berapa lagi ayo 28 dan seterusnya. Nah, setelah dilipatkan seperti ini, baru kita cari kelipatan yang sama dari 2 buah angka, dari 2 dan 4 juga punya 4, 2 punya 8, 4 juga punya 8. Oh, ada 2 yang sama. Karena ini ada yang terkecil, maka kita ambil yang terkecil, yang paling kecil adalah 4. Jadi KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Oke. Setelah itu bagaimana Pak? Nah, setelah kita menjabatkan KPK 4, maka penyebutnya sama harusnya 4. Bagaimana dengan pembilangnya? Nah, jika kalian masih ingat adalah saat mengerjakan penjumlahan, pasti di sini akan lebih mudah. Ini 4 tadi kita dapat dari KPK tadi. Kemudian bagaimana dengan pembilangnya? Nah, kita perlakukan pembilangnya seperti ini. Penyebut 4 kita bagi dengan penyebut 4 yang depan.
Jadi 4 dibagi 4 terus dikalikan pembilangnya 3. Nanti hasilnya ditaruh di situ. Jadi pembilangnya yang depan nanti sudah kita dapat. Jika ditulis dalam bentuk kalimat matematika seperti ini, 4 dibagi 4 dikali 3. Terus yang belakang bagaimana? Sama, 4 dibagi 2 dikali 1, ditulis di situ. 4 dibagi 2 dikali. Nah, inilah jadinya. Ya, tinggal kita selesaikan kalimat matematika ini. 4 dibagi 4 dikali 1. 4 bagi 4 itu 1 dikali 3. Yang belakang 4 dibagi 2 2 dikali 1. Sudah selesaikan. 1 kali 3 3 dikurangi 2 dikali 1 2 per 4. Hasilnya 3 dikurangi 2 1 per 4. Selesai. Tentu sangatlah mudah. Ya dah, mudah dah. Supaya enak. Saya yakin kalian bisa. Baik, ada contoh lagi, ben tambah paham, ya, ben tambah paham, ada contoh lagi. 7 per 8 dikurangi 5 per 6. Nah, bagaimana? Masih ingat atau tadi? Berarti kita harus menyamakan penyebutnya 8 dan 6 kita cari KPK-nya. Kita cari kelipatan terkecilnya. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi. 8 kita lipatkan, 6 kita lipatkan, kemudian kita cari yang sama. Wah, yang sama cuma 24 dan 24. Berarti KPK dari 8 dan 6 itu adalah 24. Baik, kita tulis, kita perlakukan untuk membilang. Nah, 24 dibagi 8 dikali 7, hasilnya taruh situ. Kemudian nah, 24 dibagi 8, 24 dibagi 6 dikali 5, tulis situ. Nah, itu hasilnya. Ya. Oke. Setelah mendapat seperti ini, kita selesaikan seperti tadi. 24 dibagi 8 ada 3 dikali 7 dikurangi 24 bagi 6 4 dikali 5. 3 kali 7 21 dikurangi 4 dikali 5 20. Maka 21 dikurangi 20 1 per 24. Tentu mudah kan? Iya. Ini diperlukan ketelitian, kecermatan, dan ya harus hafal perkalian. Kalau kita perkalian tidak apa, nanti bingung di sini. Udah toh? Nah, iya, mudah, sangat mudah. Nah, apa yang kita dapat dari pembelajaran yang barusan kita lakukan? Nah, jelas untuk menyelesaikan operasi hitung pengurangan dengan penyebut yang berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut tersebut. Sama, ini jadi pengurangan dan penjumlahan itu sama caranya mencari penyamakan penyebut sama, yaitu mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Oke? Supaya kalian lebih terampil dalam operasi hitung pengurangan dengan penyebut yang berbeda, maka kalian harus terus berlatih, yaitu belajar dan berlatih, belajar dan berlatih. Nanti aku mungkin ada tugas yang dikasih gurumu tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Silakan dikerjakan. Kalau bingung, kalau misalkan Anda dapat kesulitan, silahkan bisa hubungi gurunya, gitu. Atau kamu simak lagi video ini, simak lagi supaya jelas dan paham. Oke? Sampai di sini dulu video pembelajaran KITA kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, dan tidak lupa juga saya ucapkan salam sehat, salam hebat. Ya, tetap belajar,
Satu lagi pesannya di sini, jangan lupa like, subscribe video ini ya, dan bagikan pada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian semua di semesta alam ini mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian, ilmu dari video ini tadi ya. Semoga bermanfaat. Saya akhir di sini. Salam hebat untuk kita semua. Ciao.